Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Laura Jessica Natalia Nabitupulu. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 4 di Universitas Negeri Medan di jurusan akuntansi, program studi pendidikan akuntansi. Berbicara mengenai profil diri, sejak kecil saya memiliki keyakinan bahwa semua orang itu pasti bisa dengan kemampuan dan kompetensi mereka. Oleh karena itu, saya sama seperti mereka yang memiliki ketakutan terbesar dalam mengupgrade diri. Tetapi, menurut saya, kalau kita hanya stuck di situ dan tidak keluar dari zona nyaman, kita tidak bisa memiliki jiwa kemampuan dan jiwa kompetensi yang besar dalam diri kita. Karena sesungguhnya banyak kompetensi yang kita bisa miliki dan tergantung bagaimana kita mengasahnya. Nah, sejak kecil saya selalu menanamkan diri saya bahwa saya bisa seperti orang lain. Saya berusaha untuk mengupgrade diri saya berusaha untuk meng-grow up, membuat segala hal yang bisa untuk membuat kualitas diri saya maupun value diri saya lebih berkembang dan lebih terlihat wow di depan banyak orang. Bukan hanya sebatas hanya untuk diakui dan diapresiasi oleh banyak orang, tetapi ini berbicara untuk memiliki kemampuan yang besar dan tentunya bisa memiliki banyak benefit ke depannya. Berbicara dengan grow up, saya memiliki salah satu minat dan ketertarikan besar di dunia public speaking. Bagi saya, public speaking itu kita bisa menyampaikan banyak hal, menyampaikan kata-kata inspiratif, bahkan bisa menginspirasi banyak orang dan membuat agen perubahan di depan. Bagi saya, public speaking itu ketika kita berbicara depan banyak orang, ketika banyak orang yang mendengarkan kita dengan antusiasme yang tinggi, bisa membuat salah satu hal yang saya syukuri dan bisa menjadi apresiasi diri bagi saya. Maka, sejak saya mengikuti public speaking, itu bisa membangun kepercayaan diri saya, melatih mental, dan bagaimana saya berkomunikasi dan bagaimana saya berbicara depan banyak orang. Nah, sejak saat itu, di sekolah menengah pertama saya mengikuti perlombaan yang dilaksanakan di Lembaga Keuskupan Agung Medan di bidang speech competition, Chinese language. Saya dan teman-teman saya mengikuti perlombaan itu, dan memang di situ saya belum bisa menjuarai perlombaan tersebut, tapi itu bukan membuat saya putus asa, tapi membuat saya merajut asa gimana kita pasti bisa untuk menjadi target pemenang itu. Oleh karena itu, saya mengikuti kembali di bidang yang sama juga di speech competition, tetapi memang belum rezeki. Tetapi bagi saya, menang kalah di dalam public speaking itu hal yang biasa, tetapi kita bisa berkomunikasi itu bisa menjadi kepuasan tersendiri bagi saya. Lalu saya beralih ke bidang yang lain, saya berusaha lebih meng-grow up diri. Saya bukan hanya patah atau stuck di situ, tapi saya lebih mengupgrade diri, menggali kemampuan saya, di mana saya bisa menemukan hal-hal baru dan yang pastinya saya keluar dari zona nyaman saat itu. Terutama saya yang dahulu kalanya di SD, sekolah dasar, saya tidak memiliki bakat yang besar di bidang Chinese language. Nah, lalu saya beralih ke bidang lain, yaitu CCA, Cerdas Cermat Competition, yang diselenggarakan oleh Lembaga Keuskupan Medan lagi, dan di situ puji Tuhan saya sendiri ketuanya, dan kami terdiri dari 3 anggota, dan saya ketua dan 2 anggota lagi dari teman-teman saya. Puji Tuhan kami bisa menjuarai lomba yaitu Harapan 2. Di situ saya senang dan memiliki kepuasan tersendiri karena saya berhasil untuk menunjukkan kepada orang saya bisa, walaupun mungkin bukan di bidang yang saya minati yang saya bicarakan tadi yaitu public speaking, tapi saya percaya itu semua ada pembelajaran yang saya dapatkan. Lalu mengenai grow up diri di sekolah menengah atas di SMA di Yayasan Perguruan Indonesia Membangun, saya dipercayakan menjadi sekretaris umum OSIS di Satuan Kepengurusan. Itu bukan hanya menjadi kepercayaan semata, tapi mereka benar-benar melihat kompetensi dalam diri saya. Di situ saya mengemban tugas dan tanggung jawab yang baik. Saya berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa membangun leadership, profesionalisme di tengah anak seusia segitu. Dan di situ saya banyak belajar bagaimana kita memposisikan diri sebagai pengurus, bagaimana memposisikan diri sebagai teman di dalam satu organisasi tersebut. Selain di dunia public speaking, saya memiliki ketertarikan besar dan minat besar di dunia seni, yaitu bernyanyi. Saya selalu
berani tampil beda walaupun dengan kemampuan saya yang mungkin masih minim, tapi saya yakin apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita minati, dan apapun yang kita usahakan pasti akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Nah, saya percaya bahwa setiap pembelajaran yang kita belajar, yang kita pelajari setiap harinya akan memberikan dampak positif untuk kita. Nah, itu yang saya imani dari kecil, dan sejak saat itu saya mengikuti dunia bernyanyi, yaitu yang diselenggarakan oleh Lembaga Dinas Pendidikan Medan. Saya mengikutinya bersama tim saya dan kami mendapatkan juara 1 umum, dan kami juga mengikuti kompetisi lainnya yang akan pastinya membuat kemampuan kami lebih besar lagi. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa kemampuan itu bukan hanya sebatas ketika kita menang saja, tapi gimana kita terus menggali kemampuan kita. Nah, kami juga dipercayakan menjadi juara 1 umum juga yang diselenggarakan oleh Plaza Medan Fair. Di situ kami bisa mendapatkan juara pertama, dan saya senang karena dari situ kita bisa berani mengekspresikan diri kita. Tepat di tahun 2023, saya lolos di jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Medan. Saya memiliki program studi pendidikan akuntansi pada saat itu dengan memang planning saya yang sudah terarah. Nah, sejak kecil saya suka sekali melihat orang-orang yang bisa public speaking, dan tentunya itu mengarah ke dosen maupun guru. Saya selalu dulu ketika kecil itu berusaha untuk bisa seperti guru-guru pada umumnya. Saya selalu di depan cermin gimana cara kita berbicara, gimana kita cara tidak deg-degan. Itu merupakan salah satu hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi saya sejak kecil. Karena itu saya memiliki planning mengikuti SNMPT, yaitu saya memiliki program studi pendidikan akuntansi karena saya yakini public speaking dan jurusan saya itu memiliki arah yang sejalan. Lalu sejak kecil juga ketika sekolah menengah atas, saya memiliki tertarikan besar untuk bekerja di salah satu bidang keuangan, yaitu Badan Pengawas Keuangan. Nah, walaupun saya dari jurusan IPA, tapi tidak menutupi hasil bahwa saya yakin saya pasti bisa untuk mencapai target yang saya memang sudah planning dari jauh-jauh kemarin. Lanjut ke perguruan tinggi, saya mencoba lagi lebih dalam bagaimana kita meng-grow up-kan diri, bagaimana kemampuan kita, kompetensi kita. Nah, lalu saya mengikuti organisasi yaitu Ikatan Mahasiswa Batak Toba. Di situ saya sebagai anggota, lalu saya dipercayakan kembali di organisasi kelompok mahasiswa program studi pendidikan akuntansi di tahun 2025-2026. Puji Tuhan, saya dipercayakan dan dilantik sebagai sekretaris umum. Di sini saya bukan hanya memposisikan jabatan atau yang lainnya, tapi saya belajar banyak hal, gimana kita bersosialisasi di dalam satu lingkup yang sama, bagaimana kita memposisikan dalam banyak proja dan banyak pendapat-pendapat yang lain, kita bisa memposisikan itu semua. Lalu saya mengikuti kegiatan-kegiatan pengabdian, yaitu yang diselenggarakan oleh Kodi, kegiatan pengabdian peduli alam yang dilaksanakan di Laut Dendang. Di situ kita bisa berinteraksi langsung kepada warga, kita bisa terlibat langsung di kegiatan membersihkan, melestarikan alam, yang tentunya bisa lagi-lagi untuk meningkatkan banyak pembelajaran yang kita ambil dari situ. Lalu saya mengikuti berbagai kepanitiaan seperti panitia Bahtera Karya Spektakel. Di situ saya dipercayakan sebagai divisi acara, dan di situ kami berkumpul menyuarakan gimana konsepnya, banyak hal yang bisa saya pelajari dari situ. Lalu saya mengikuti panitia accounting competition yang diselenggarakan oleh KMPSPA, di mana di situ target dan audiens yang dibutuhkan bukan kita mahasiswa, tetapi anak-anak sekolah menengah atas atau SMA. Di situ kami banyak mungkin pembelajaran yang dapat, dan saya percaya bahwa apapun yang menjadi tantangan itu di bidang organisasi yang saya minati atau di bidang kepanitiaan yang saya ikuti, itu bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Nah, pengalaman-pengalaman tadi yang saya telah sebutkan itu bukan hanya sekedar flexing atau sekedar pamer kepada banyak orang, tetapi itu bisa menjadi wadah atau inspirasi bagi banyak orang bagaimana kita bertumbuh, dan kita yakini dan kita imani bahwa bertumbuh itu bukan hanya satu jalan atau satu proses saja, tapi banyak
banyak hal, banyak lika-likunya tentunya, dan saya percayai bahwa bertumbuh itu adalah proses yang tak henti, bahwa setiap harinya kita pasti bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan cara bertumbuh. Ketika saya mendaftar beasiswa Karya 94, ada ketakutan tersendiri bagi saya, apakah saya lolos atau tidak menjadi awarda beasiswa Karya 94 ini. Tetapi saya mendapatkan kuota bahwa ketika kesempatan itu datang sekecil apapun itu harapannya, saya selalu mencoba. Saya selalu percaya dan yakini bahwa apapun itu yang kita kerjakan dengan setulus hati, bahwa hasilnya juga akan membuahkan yang terbaik. Dan saya percaya bahwa saya akan menjadi salah satu awarda atau beasiswa Karya 94 tahun ini. Adapun mungkin latar belakang, profil diri maupun hal-hal yang saya ucapkan tadi, yang saya perkenalkan diri tadi bisa menjadi bahan referensi untuk pada pengurus dan para founder dari beasiswa Karya 94 untuk bisa menunjuk saya di tahun ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.